Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Femas Palasta Putra. Di sini saya akan mempresentasikan artikel yang telah kami buat. Untuk artikelnya berjudul Analisis Tingkat Kerawanan Bencana Tanah Longsor sebagai Dasar Mitigasi di Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali. Untuk penulisnya itu ada saya Kurniawan Femas Palasta Putra, dan rekan saya Lukni Maulana Ihan, dan Bapak Ilham Badarudin Mataburu. Latar belakang. Indonesia dikenal sebagai negara yang sangat rentan terhadap bencana alam, termasuk tanah longsor. Karena kondisi geografi dan geologinya yang berada di wilayah cincin api Pasifik serta topografi yang didominasi pegunungan dan lereng curam. Kabupaten Boyolali, khususnya Kecamatan Cepogo, menjadi salah satu wilayah yang memiliki tingkat risiko cukup tinggi terhadap tanah longsor. Hal ini dikarenakan posisinya di lereng Gunung Merapi dan Merbabu. Faktor utama penyebabnya meliputi kemiringan lereng, jenis tanah, curah hujan, kondisi geologi, serta perubahan tata guna lahan akibat aktivitas manusia seperti deforestasi dan pembangunan di lereng curam. Oleh karena itu, dibutuhkan kajian spasial komprehensif untuk memetakan tingkat kerawanan sebagai dasar mitigasi yang berkelanjutan. Berikut adalah tujuan penelitian. Pertama itu untuk menganalisis tingkat kerawanan tanah longsor di Kecamatan Cepogo. Yang kedua, menentukan daerah mana yang berisiko tinggi. Dan ketiga, menjadi dasar penyusunan strategi mitigasi bencana longsor. Berikut adalah jenis dan lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, yang terletak di lereng Gunung Merapi dan Merbabu, pada ketinggian 400 sampai 1400 mdpl dan terdiri dari 15 desa. Secara geografis, berada di koordinat 7 derajat 29 menit 25 detik sampai 7 derajat 35 menit 45 detik lintang selatan dan 130 derajat 30 menit 110 detik sampai 110 derajat 31 menit 50 detik bujur timur. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan analisis spasial menggunakan sistem informasi geografis atau SIG. Berikut merupakan data penelitian yang kami gunakan. Untuk parameternya itu ada 5, peta kemiringan lereng yang bersumber dari DEMNAS, Badan Informasi Geospasial atau BIG, peta curah hujan dari TRIPS, peta penggunaan lahan RBI, BIG, peta jenis tanah SAP Kabupaten Boyolali, peta geologi Geomap SDM. Kelima, yang saya sebut sebelumnya itu merupakan parameternya. Lalu ada tambahan peta batas administrasi dari Badan Informasi Geospasial atau BIG. Berikut teknik analisis data yang kami gunakan. Analisis ini dilakukan menggunakan metode scoring dan overlay terhadap 5 parameter utama: kemiringan lereng, jenis tanah, curah hujan, geologi, dan penggunaan lahan. Setiap parameter ini diberi bobot sesuai model Puslit-Tanak 2 tahun 2004, lalu hasil akhirnya akan diklasifikasikan menjadi 4 kelas risiko: rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Berikut rumusnya: skor tertinggi dikurang skor terendah dibagi dengan jumlah kelas klasifikasi. Berikut merupakan klasifikasi dan skornya. Untuk jenis tanah itu dengan bobot 10%, kemiringan lereng 20%, penggunaan lahan 20%, geologi 20%, curah hujan milimeter per tahun 30%. Ini merupakan modifikasi dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat tahun 2004. Berikut hasil penelitian yang telah kami hasilkan. Untuk jenis tanah itu di Kecamatan Sepogo terdapat dua jenis tanah, yaitu tanah latosol dan tanah regosol. Untuk tanah latosol merupakan tanah yang paling dominan di kecamatan ini dengan total luas 5.035 hektar. Untuk tanah regosol hanya seluas 478 hektar. Jenis tanah latosol berada di setiap desa dan jenis tanah regosol hanya terdapat di dua desa, yaitu Desa Jombong dengan luas 32 hektar dan Desa Wonodoyo memiliki luas jenis tanah regosol sebesar 446 hektar. Untuk kemiringan lereng, di Kecamatan Cepogo ini bervariasi. Kemiringan lereng yang paling mendominasi di Kecamatan Cepogo yaitu kelas landai, dengan kemiringan lereng dengan kategori 8-15%. Untuk luas kemiringan lereng landai di Kecamatan Cepogo ini seluas 2027,13 hektar dan kemiringan lereng yang sangat curam itu seluas 405,42 hektar. Untuk daerah yang memiliki miringan lereng sangat curam ini berada di Desa Wonodoyo deng- dengan luas yaitu 323,38 hektar. Selanjutnya itu penggunaan lahan.
Berdasarkan peta pengguna lahan, wilayah ini didominasi oleh area pertanian, hutan, pemukiman, serta lahan tegalan dan sawah. Untuk luas lahan terbesar yaitu tegalan dengan luas 2.906,92 hektar dan permukiman tempat kegiatan dengan luas 1.658,2 hektar. Untuk Desa Cepogo yang merupakan pusat kecamatan memiliki luas lahan sekitar 4,40 hektar dan perkebunan untuk 4,40 hektar untuk perkebunan, 145,68 hektar untuk pemukiman, dan 316,6 hektar untuk tegalan. Untuk geologinya itu terdapat tiga jenis geologi, yaitu batuan gunung api tak terpisahkan, endapan gunung api Merapi tua, dan endapan longsoran ladu dari awan panas. Sebagian besar wilayah Kecamatan Cipogo ini merupakan daerah geologi dengan batuan gunung api tak terpisahkan. Batuan gunung api tak terpisahkan seluas 5.004,91 hektar dan endapan gunung api Merapi tua seluas 507,39 hektar dan endapan longsor ladu dari awan panas hanya seluas 0,73 hektar. Untuk curah hujan terdapat dua kategori curah hujan, yaitu kategori 2.500 sampai 3.000 mm dan lebih dari 3.000 mm per tahun. Wilayah Cepogo ini didominasi dengan curah hujan sebesar 2.500 sampai 3.000 mm per tahun. Untuk luas curah hujan 2.500 sampai 3.000 yaitu seluas 4.827,75 hektar dan lebih dari 3.000 hanya seluas 685,28 hektar. Untuk Desa Wonodoyo ini memiliki area terluas di kategori lebih dari 3.000 mm, yaitu 486,48 hektar dan 210,82 hektar di kategori 2.500 sampai 3.000 mm. Sementara itu desa seperti Cepogo, Gedangan, dan Kembang Kuning ini hanya tercatat di kategori 2.500 sampai 3.000 mm tanpa area yang memiliki curah hujan lebih dari 3.000. Untuk Desa Genting dan Sukabumi memiliki kedua kategori tersebut. Berikut merupakan tingkat kerawanan tanah longsor setelah 5 parameter tersebut kita overlay. Seperti rumus yang saya sebutkan sebelumnya, skor tertinggi dikurang skor terendah dibagi jumlah klasifikasi. Interval skor ini ditentukan dengan rumus klasifikasi interval menggunakan metode equal interval. Jadi selisih antara skor tertinggi 4,4 dan terendah yaitu 2,2 dibagi dengan jumlah kelas yang kita inginkan yaitu 4. Sehingga didapat interval 0,6. Berikut warna pada peta menggambarkan zona kerawanannya. Seperti hijau tua untuk rendah, hijau muda untuk sedang, oranye untuk tinggi, dan merah itu untuk sangat tinggi. Terlihat bahwa bagian barat daya di Kecamatan Cepogo didominasi oleh zona kerawanan tinggi dan sangat tinggi. Oke, berikut merupakan pembahasan penelitiannya. Untuk kerawanan tanah longsor di Kecamatan Cepogo ini, daerah rendah itu memiliki presentasi 33,14%, lalu sedang 49,66%, tinggi 11,56%, dan sangat tinggi hanya 5,64%. Desa dengan luas wilayah terbesar dalam kategori kerawanan rendah antara lain Milwis, Gendangan, dan Sumbung. Untuk Desa Jelok, Cebangkuti, dan Sumbung memiliki luas wilayah terbesar dalam kategori kerawanan sedang. Untuk kategori kerawanan tinggi, wilayah terluas berada di Desa Wonodoyo, diikuti Genting, dan Cepogo. Selanjutnya, kategori sangat tinggi berada di Desa Wonodoyo dan Desa Jombong. Oke, selanjutnya ini mitigasi tanah longsornya. Langkah awal mitigasi adalah mengidentifikasi daerah rawan melalui pemetaan, kerentanan, dan risiko menggunakan SIG. Selanjutnya, penanaman tanaman berakar kuat seperti vetiver, bambu, dan pohon keras lokal. Selanjutnya, melakukan mitigasi teknis juga sangat penting, seperti pembangunan terasering, dinding penahan lereng, dan sistem drainase pada lereng. Nah, tentunya juga edukasi masyarakat tentang tanda-tanda awal longsor dan langkah penyelamatan diri serta pembentukan kelompok siaga bencana di tingkat desa itu juga sangat penting. Dan terakhir melakukan integrasi peta kerawanan tanah longsor ke dalam RT RW Kabupaten Boyolali dan penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, BNPB dan akademisi serta pihak swasta dalam perencanaan mitigasi jangka panjang. Next merupakan kesimpulannya. Kecamatan Cipogo, Kabupaten Boyolali memiliki tingkat kerawanan tanah longsor mayoritas berada pada kategori sedang.
dengan 49,66%. Dan untuk wilayah yang berkategori tinggi serta sangat tinggi hanya sebesar 17,2%, terutama khususnya di Desa Wonodoyo. Faktor utama penyebabnya meliputi lereng curam, jenis tanah regosol, curah hujan tinggi, serta perubahan pengguna lahan. Analisis menggunakan SIG ini menunjukkan bahwa zona paling rawan terkonsentrasi di bagian barat daya wilayah penelitian yaitu Kecamatan Sebowo. Untuk mengurangi resiko, diperlukan langkah mitigasi teknis dan alami seperti pembangunan terasering, sistem drainase, serta penanaman vegetasi berakar kuat seperti bambu dan vetiver. Selain itu, dukungan pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan tata ruang serta edukasi kebencanaan sangat penting untuk mewujudkan mitigasi tanah longsor yang berkelanjutan. Oke, baik. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas kelebihan waktu yang telah saya lewatkan dari ketentuan yang telah dibuat oleh panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.